Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Idawati, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Maimun SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dewan Guru beserta staf tata usaha yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri 1 Karangbaru. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fahmi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh Ibu Mita, yang akan dibawakan oleh Ibu Mita, yang keempat kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Randa Idawati, yang kelima kata-kata sambutan dari Bapak Pengawas Pembina, Bapak Maimun SPD, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup dari protokol. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fahmi. Kepada Bapak Fahmi, kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahmi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mita Sajidani. Kepada Ibu Mita kami persilakan dengan segala hormat. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Cara selanjutnya, kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Dr. Randa Idawati. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengulangi rasa syukur kita pada Allah karena pada hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-8. Dan kegiatan ini adalah kegiatan kedua setelah dilakukan oleh calon guru penggerak pada kesempatan sebelumnya. Kemudian selawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Berkat risalah Islamiyahnya kita berharap nanti kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil Mahsyar. Bapak Maimun selaku pengawas pembina yang kami muliakan, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta Ibu Nisa dan Ibu Sri Hartati sebagai CGP yang kami banggakan. Akhirnya setelah mengikuti beberapa kali kegiatan pada modul yang kesekian, tibalah saatnya diseminasi. Diseminasi bisa bermakna nantinya Ibu Nisa dan Ibu Hartati menyampaikan apa yang selama ini direncanakan, diprogramkan, itu disampaikan kepada seluruh rekan-rekan guru. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi gerakan bersama, kebijakan bersama. Nah, itu antara lain yang kita harapkan pada diseminasi. Diseminasi ini berkaitan dengan budaya positif, ya. Nah, karena ini berkaitan dengan budaya positif, maka ini berkaitan dengan karakter. Kalau berkaitan dengan karakter, ini pasti akan sangat luas dampaknya. Oleh karena itu, diseminasi ini sangat kita harapkan nantinya akan menjadi pemikiran bersama, keputusan bersama, tujuan bersama, dan dilaksanakan bersama. Hanya dengan cara itu, hanya dengan cara kebersamaan seperti itu, budaya positif ini bisa kita laksanakan, bisa kita lanjutkan, dan akhirnya kita harapkan ini akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kita larang pun anak-anak itu, dia tetap akan melaksanakan hal-hal yang dianggap positif. Kalau selama ini kan belum menjadi kebutuhan bagi mereka, ini baru menjadi aturan. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Pengawas, Bapak Maimun SPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga pada hari ini Bapak Ibu dalam keadaan memenuhi undangan pada hari ini, khususnya diseminasi budaya disiplin positif sebagai aksi nyata. Kemudian selawat dan salam mari kita sanjung dan sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di hari kemudian nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, IP Angkatan yang ke-8,
Ibu Lisa dan Ibu Sri Hartati. Semoga yang lainnya nanti dapat mengikuti beliau ini yang sebagai penggerak dari guru penggerak di SMA kita ini, karena yang telah mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, guru penggerak ini ke depan itu karirnya saya kira itu lebih diperhatikan. Depan nanti kepala sekolah itu bisa dari guru penggerak. Jadi kalau diangkat dari guru penggerak, mungkin peningkatan karir Bapak Ibu untuk bercita-cita nanti menjadi kepala sekolah nggak bisa, karena tidak ada lagi calon kepala sekolah. Latihan calon kepala sekolah tidak ada lagi, itu dari guru penggerak. Demikian juga ingin bercita-cita jadi pengawas juga dari guru penggerak. Nah, jadi kalau memang udah rasanya dari guru ini mungkin udah lama, rasanya ada jenuh gitu, kan mau pindah profesi, jadi kepala sekolah atau pengawas, bisa nanti ikut aja guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak ini merupakan program nasional, program kementerian. Jadi dalam hal ini kami harapkan Bapak Ibu juga kepala sekolah mengharapkan bukan hanya 35% guru yang ada di suatu unit pendidikan atau sekolah itu yang ikut guru penggerak, itu minimal. Jadi sebaiknya kenapa enggak 100%. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu jangan takut, hanya harus lebih. Ke depan juga guru-guru prestasi itu dilihat dari guru penggerak, berapa modul dia sudah mengikuti. Karena nanti di guru penggerak ini ada, kalau nggak salah sampai selesai itu ada 32 modul. Nah, jadi dimasukkan situ. Jadi tidak ada seleksi lagi untuk guru penggerak itu seleksi tingkat kabupaten, langsung masuk ke pusat. Nah, nanti sudah berapa banyak modul yang diselesaikan, berapa banyak sertifikat, karena satu modul nanti kan ada satu sertifikat. Itulah yang dipanggil ke tingkat nasional. Nah, jadi kalau yang dulu seleksi itu ada seleksi guru prestasi itu dimulai dari kabupaten, kemudian provinsi dan ke pusat gitu. Ini bisa langsung ke pusat. Tapi kenapa provinsi juga membuat ada seleksi untuk guru berprestasi? Ini karena di provinsi itu sudah dianggarkan. Nanti yang juara 1 akan ikut umrah ke Tanah Suci. Nah, juara 1 di provinsi. Boleh dikatakan lebih banyak, itu daftarkan saja menjadi guru berprestasi. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili provinsi Aceh, dan juara 1 kan alhamdulillah dapat umrah yang gratis kan gitu. Ini sudah diangkat setiap tahun. Bapak Ibu, sesuai dengan judul tema ini, diseminasi budaya disiplin positif sebagai aksi nyata. Jadi kalau kita mau berhasil itu dimulai dari positif. Jadi disiplin itu dipaksakan. Misalnya kita bangun pagi, dipaksakan. Kita harus mengalahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Misalnya malas bangun pagi atau mandi, dipaksakan yang kerja seperti itu menjadi budaya positif. Misalnya kalau kita ingin sholat subuh berjamaah, kita harus niatkan sebelum tidur, kita harus niatkan saya besok pagi harus bisa ikut sholat subuh jamaah. Nah, itu diniatkan sebelum tidur, harus niatkan. Mudah-mudahan kita bangun itu. Tapi kalau saya coba nggak meniatkan besok salat subuh berjamaah, nggak terbangun pada sebelum jam 5. Nah, jadi kalau kita mau niatkan sesuatu itu, karena niat itu kan seperti doa. Nah, jadi niatkan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, jadi semua itu dari kita.
diingatkan kalau kita ingin berubah, kita dulu yang ingin berubah. Nah, mana mungkin orang lain bisa berubah kalau kita nggak berubah kan gitu. Apalagi sebagai guru. Guru ini kan menjadi contoh teladan bagi siswa. Kita teringat misalnya, kenapa Nabi Muhammad itu orang yang nomor 1 berpengaruh di dunia ini. Karena siapa? Gurunya langsung Jibril, malaikat Jibril. Siapa lagi yang paling besar selain yang maha kuasa, setelah menguasakan malaikat Jibril kan gitu. Gurunya langsung malaikat Jibril. Jadi semua perbuatannya terpelihara. Al-Amin kan. Kalau gurunya kurang disiplin, mungkin sangat sulit anak-anak kita itu menerapkan disiplin. Nah, jadi kita dulu. Nah, jadi dari kita baru bisa ke orang lain. Karena sekarang ini orang mencari idola itu susah. Makanya kalau bisa ya Bapak Ibu ini semuanya sebagai idola dari siswanya. Apakah dari kehadirannya, dari cara tata keramanya, dari kehadirannya, apa dari pakaiannya, apa tutur katanya, perbuatannya. Jadi idola semua. Nah, saya dengar dulu guru kami dulu, misalnya Pak Dodi ya, abang ibu di kepala sekolah kita nih. Jadi idola orang. Nah, karena mungkin karena pintar, karena rapi, cara berpakaian, cara menulis. Jadi kalau karena idola kita, Pak Dodi, jadi kalau nggak masuk pelajaran beliau fisika rugi. Nah, karena diidolakan oleh semua siswanya. Nah, demikian juga saya berusaha sebagai siswa itu mengidolakan saya, mengidolakan gurunya. Makanya kalau saya masuk, pada umumnya siswa itu jarang ada yang terlambat dan sebagainya, jarang ada yang cabut. Nah, kalau ada yang cabut dan sebagainya berarti belum kita ini belum sebagai idola dari siswa kita. Nah, jadi kita usahakan kita sebagai figur yang diidolakan sebagai anak didik kita. Nah, itu yang perlu kita pahami sebagai disiplin. Istilahnya begini. Nah, dia harus berkaca dulu di depan cermin gitu. Depan cermin kan ada pangkat dan sebagainya. Dia dari ujung kaki dan lihat semua, periksa dia semua perlengkapannya. Jadi artinya pada saat dia pergi tidak ada satu pun kekurangan. Nah, kenapa yang budaya positif ini kita ikuti? Pada saat Bapak Ibu guru pergi ke sekolah harus tidak ada lagi yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Jangan sudah begitu sering jalan ada HP ketinggalan, ada pulpen ketinggalan, ada laptop ketinggalan. Periksa terus, periksa dari bawah ke atas, sampai ke rambut, sampai ke misalnya ya semualah tentunya yang harus kita lengkapi dalam pekerjaan kita. Kalau perlu sampai serapan-serapannya harus ada gitu. Jadi tidak ada ketinggalan lagi. Jangan sampai begitu sampai ini ketinggalan dan serang. Itulah budaya positif yang ada di militer. Nah, karena kami juga pernah dididik dulu dalam situasi militer seperti itu. Mungkin ibu juga pernah dulu kan waktu prajabatan. Nah, jadi waktu makan aja disiplin. Waktu makan, sebelum makan doa, tidak ada yang berbicara lain. Doa, satu memimpin doa. Baca doa sebelum makan. Kemudian cara makan itu diatur cara makan. Bagaimana makan itu tidak boleh bersuara. Pada saat makan tidak boleh berbicara dengan temannya. Udah makan, terus makan. Apa yang ada di piring itu harus habis, tidak boleh ada tersisa. Nah, jadi ini kan budaya positif. Islam juga mengajarkan demikian. Nah, jadi dari budaya makan, dari waktu dan sebagainya. Jadi inilah masalah budaya disiplin positif. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan pada anak kita. Jadi dimulai dari Bapak Ibu, disiplin waktu, disiplin pakaian, bagaimana tata krama tidak membuli siswa, bagaimana anak kita harus dengan kita harus hormat. Kita dengan siswa itu harus tegas, disiplin dan tegas. Jadi bukan disiplin dan tegas itu artinya dengan kekerasan, tidak. Bagaimana dia menerapkan disiplin itu dengan kesadarannya. Lebih tinggi itu daripada itu, seperti apa kata kepala sekolah tadi,
disiplin ini merupakan suatu budaya. Nah, sama kita kalau nggak sholat misalnya, satu waktu aja tinggal, nggak bisa tidur kita. Nah, itu berarti sudah berbudaya. Misalnya kita coba-coba lah gitu, nggak sholat isya, kita coba. Begitu apa yang kurang dalam tubuh saya? Kok nggak bisa tidur gitu? Kalau sudah seperti itu berarti sudah berbudaya. Nah, kita coba lah gitu. Kalau kita sudah biasa sholat, nggak pernah tinggal sekalipun, sekali kita coba tinggal, ada sesuatu yang kurang dalam tubuh kita. Itulah sudah berbudaya namanya. Nah, jadi dalam hal ini budaya disiplin itu inilah, kalau kita ingin berhasil, kita dan anak kita, masa depan kita, budayakan dari disiplin itu. Jangan beranggapan gini, alah untuk apa gini-gini. Anak kita itu harus lebih daripada kita ke depannya. Kalau kita sebagai guru, anak kita nanti mungkin jadi bupati, mungkin jadi harus disiplin. Jadi kenapa orang selama ini pejabat-pejabat nggak disiplin? Ya mungkin ada juga terletak itu salah satunya pada kita. Kita di Medan apa itu TPRI apa di CPI, begitu ada kita lihat itu diputarkan pada saat azan, kan ada orang lagi kerja, mendengar azan tinggalkan langsung pergi ke masjid dan sebagainya. Itu kan rasanya kalau kita lihat itu kan budaya, membentuk suatu budaya yang disiplin, teringat waktu. Jadi waktu itu maka orang Arab itu mengatakan waktu itu adalah pedang. Kalau kita kalah dengan waktu berarti putuslah kita. Kalau orang Arab, kalau orang Amerika mengatakan waktu itu adalah uang, karena mereka surganya dunia itu dengan uang. Kalau salah sedikit dengan waktu atau terlambat berarti tidak dapat uang, karena mereka budayanya untuk mencari uang, kan bersama dengan Cina yang rugi lah dulu, rugi karena uangnya, karena mereka mencari kehidupan itu dengan uang. Kalau kita kan waktu itu adalah pedang, berarti kita kalah dengan waktu, bukan gitu, karena waktu yang sudah lewat nggak bisa diambil lagi. Nah, jadi kita buat suatu program, misalnya salah satu program hidup kita disiplin misalnya. Kalau dalam kita ambil aja cara agama misalnya, saya satu hari ini harus hafal satu surat ini misalnya, atau satu minggu. Nah, disiplin terus akhirnya mungkin tak 1 tahun, tak 2 tahun, tak 3 tahun kita jadi bisa hafal satu Al-Quran. Kan harus ada program seperti itu. Nah, misalnya nanti kita sudah pensiun, jangan begini-begini aja hidup nih, harus ada perubahan. Maka kan kita bacalah Al-Quran itu yang tajwid itu, yang ada kan beda Al-Quran sedikit, ada kayak warna gini, 1 hari setengah halaman, 1 hari setengah halaman. Nanti kan ada targetnya. Nah, seperti itu. Kita juga bukan seperti anak kita harus juga disiplin waktu, harus ada perubahan hidup ini. Saya kira itu aja sebagai kira-kira motivasi bagaimana membuat disiplin itu menjadi aksi nyata. Semua dalam kehidupan itu harus aksi nyata. Baik datang, baik pulang, harus sesuai dengan waktu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan Assalamualaikum. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPD yang telah mengingatkan kembali dan memberikan informasi serta motivasi kepada kita semua. Semoga kita terus mau belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fahmi. Kepada Bapak Fahmi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina
وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند Doa tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri 1 Karangbaru. Tidak lupa kita panjatkan salawat berikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau lah makanya kita dapat merasakan Islam pada saat sekarang ini. Saya sebagai moderator awal acara dari awal sampai akhir. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Sri Hartati untuk menyajikan sesemanasinya sebagai narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk rangkaian acara kita diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata guru penggerak angkatan 8. Bapak dan Ibu peserta diseminasi, di sini saya berdiri bukanlah sebagai ingin menggurui, namun kita ingin berbagi ilmu bersama. Apa yang kami dapatkan di modul 1.4 ini semoga menjadi bahan pertimbangan, jadi bahan pengetahuan kita untuk membudayakan budaya disiplin positif ini kepada anak-anak murid kita dan juga rekan-rekan nanti di sekolah ini, sehingga lingkungan sekolah kita ini beserta seluruh warga sekolah ini dapat menerapkannya. Baik Bapak Ibu peserta diseminasi, langsung saja kita ke materi saya. Perkenalkan, saya adalah CGP Angkatan 8 dan pengajar praktik saya ini adalah Ibu Melvia Dewi Tanjung. Kemudian Bapak fasilitator kami adalah Bapak Edi Syaputra. Nah, inilah yang membersamai saya selama di CGP Angkatan 8 sampai nanti insya Allah tamat ke pendidikannya. Kemudian Bapak Ibu, tujuan kegiatan hari ini hanya ada dua, yaitu yang pertama izinkan saya berbagi konsep tentang budaya positif. Kemudian saya ingin berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan pada sebelumnya. Kemudian inilah materi inti yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu peserta diseminasi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar.
kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Bapak Ibu, di sini ada kita lihat pembelajaran paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Yang selama ini yang kita lakukan adalah kurikulum 13. Karena ini adalah kurikulum baru yang dikeluarkan dan dicanangkan oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka, maka kita juga sedikit harus merubah paradigma dari yang lama menjadi paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini peserta diseminasi sudah sangat familiar dengan istilah diferensiasi. Namun di sini saya tidak membahas itu nantinya Bapak Ibu. Kemudian apa tujuannya pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu? Yaitu agar peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Untuk apa? Yang pada akhirnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini juga saya rasa Bapak Ibu lebih paham dari saya. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Ada setelah bergotong royong ini yang kreatif, kemudian ada bernalar kritis, dan yang terakhir diharapkan mandiri Bapak Ibu. Itulah tujuan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk membuka awal, saya tidak melakukan ice breaking Bapak Ibu, tetapi mohon kerjasamanya. Saya ingin memberi challenge terlebih dahulu. Judul challenge-nya adalah cobalah buka. Nah Bapak Ibu, saya minta ya cobalah buka kepalan tangannya, maksudnya ya Ibu. Carilah pasangan atau teman yang berada di samping Bapak Ibu. Coba lihat dulu kanan kirinya. Nah, kalau sudah tentukan atau di belakang, ya mungkin Ibu Popi di sebelahnya bisa dengan Memsri. Oke, baik. Sudah Bapak Ibu dilihat masing-masing? Sudah Bapak Ibu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, yang kedua, cobalah ini yang saya akan bagikan kertas kecil. Nanti kertas kecil ini anggaplah ini menjadi satu benda yang sangat berharga untuk Anda. Tapi karena ini tidak usah ditulis, tapi anggaplah ini benda yang sangat berharga Bapak Ibu. Hanya satu saya bagikan kepada pasangannya. Jadi hanya satu orang saja. Silakan ini Bu Alvela sama juga Bu. Jadi Oke, ini anggap saja ini adalah benda berharga yang Ibu Bapak pegang. Iya, sudah. Siapa aja? Satu aja. Jadi nanti berpasangan Bapak Ibu. Sudah lihat-lihat temannya? Sudah Bapak Ibu? Anggaplah kertas yang tadi saya bagikan adalah kertas benda berharga yang sangat Anda sayang, atau memang berharga di dalam diri Anda, di dalam hidup Anda. Nah, tugasnya apa? Si A tadi memegang kertas yang bertuliskan benda. Lalu si A, tetapkan ya Bu, si A-nya siapa? Kemudian genggam kertas tersebut. Kemudian si B, teman yang pasangannya, tugas si B adalah bagaimana caranya merayu, menghardik boleh, membujuk boleh. Kalau nggak bisa dibujuk, mengancam atau menyuap barangkali. Silakan dengan berbagai upaya Bapak Ibu, bagaimana pasangan di sebelah itu mau membukanya. Nah, itu dia challenge-nya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, kalau sudah paham, kita nggak lama-lama ya Bapak Ibu mengingat waktu. Kita coba 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ayo silakan. Kalau ada yang berhasil silakan laporkan kepada saya Bapak Ibu. Silakan berhasil. Silakan berhasil. Masya Allah.
Habis Bapak Ibu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk diri sendiri Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Sepertinya tadi ada yang berhasil ya Bapak Ibu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk diri sendiri Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Sepertinya tadi ada yang berhasil ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Bapak berhasil? Masya Allah, baik-baik ibunya. Alhamdulillah, kalau sudah berhasil, ini dia analisisnya Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya? Apakah si B berhasil membuka genggaman tangan si A? Ada tadi yang berhasil? Bu Eka dengan Bu Suyana. Apa alasannya kenapa dia, berarti ini kondisinya berhasil? Alasannya apa kenapa diberi Ibu yang harta benda tadi? Ayo. Bagi saya, penontonnya bilang kan Bu, harta apa nyawa? Ya sekali aja Bu harta saya. Jadi saya kan kalau nyawa, itu kan dikasih sertifikat sama Allah ya kan? Itu sedekah Bu. Terima kasih Bu Eka, alhamdulillah Bu Eka baik sekali. Berarti punya alasan sendiri Bapak Ibu. Ternyata si A membukanya dengan tujuan dan alasan tertentu yang memang dirasa cocok untuk digenggam dan dibuka. Satu lagi, ini kalau yang kondisinya belum berhasil. Nah sepertinya tadi Bu Dian dengan Bu Nurlelawati ini sangat seru sekali tadi perebutannya. Saya ingin bertanya, apa alasan Ibu A tidak membuka genggamannya Ibu? Coba Ibu, silakan. Bukan pelit Bu. Tadi kan ketika memulai kegiatan, Ibu mengatakan kita anggap kertas ini sebagai sesuatu hal yang paling berharga. Dan saya menganggap kertas ini adalah nyawa saya. Masya Allah, nyawa Jadi, ya Bu ya. ini apapun ceritanya yang memiliki kekuasaan atas nyawa saya itu hanya Allah. Jadi ketika seorang bulela meminta nyawa saya, tentu saya tidak kasih. Karena menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Bu Dian. Saya tapi penasaran Bu Dian. Tadi Bu Lela juga sudah sangat usahanya sangat. Apa usaha Ibu Adila tadi? Maaf ya Bu, mungkin bisa berbagi. Silakan Bu Lela. Berdiri Bu. Ya, untuk membuka genggaman tangan tadi yang isinya kertas sangat berharga, Iya. saya sudah mengancam Bu. Sudah saya paksa-paksa, Sudah dipaksa juga Ya, Bu ya. tapi memang belum rezeki tidak diberikan. Tidak diberikan. Merayu belum Ibu ini, mungkin mau merayu. Harusnya dirayu mungkin ya Ibu ya. Beri tepuk tangan untuk usaha Bu Lela. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dian dan ibu-ibu, bapak peserta diseminasi yang lainnya. Nah, challenge ini tadi tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Sesungguhnya tujuan challenge ini bukan untuk harta berharga atau nyawa tadi Bapak Ibu. Kita anggap ini kita yang memegang kertas tadi adalah seorang murid. Nah, posisikanlah kita sebagai murid. Lalu apakah seorang guru? Sudah kita bujuk, kita rayu, kita ancam, bahkan kita kadang-kadang udahlah, mungkin faktor XX-nya banyak begitu. Terkadang dilaksanakan, tetapi apakah hatinya ikhlas Bapak Ibu? Tidak ya. Nah inilah yang tadi disebut harta berharga. Mungkin tujuannya anak murid itu tidak mengikuti perintah kita karena bagi dia itu sesuatu yang prinsip baginya, seperti yang dilakukan Bu Dian. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, selama ini kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah teori kontrol yang sering kita rasa benar bagi kita orang dewasa. Apa itu? Ini adalah ilusi bahwasanya guru mengontrol murid. Ini adalah ternyata teori psikologi yang dulu ini hanya sebuah ilusi atau miskonsepsi. Apalagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh kita bilang nanti nilainya bagus sama ibu kalau mau dilakukan ini. Nah ternyata ini juga adalah ilusi yang kita anggap selama ini benar. Ternyata di dalam hati siapa yang tahu Bapak Ibu.
Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Budian kalau nggak dikasih ya Budiannya, awas Budian lewat mana Budiannya. Nah, ini juga ternyata ilusi. Mungkin dikasih sama Budian tapi setengah hati. Kenapa? Kita merasa kita mampu menguatkan karakternya. Ternyata bukan itu. Nah, ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini bukan saja pada murid Bapak Ibu, saya juga terkadang di rumah selaku mama atau ibu juga biasanya ini saya kira orang dewasa berhak mengatur anak. Ternyata ini juga ilusi tentang teori kontrol. Lalu apa? Nah, inilah dia mengubah paradigma kita Bapak Ibu. Stimulus respon kita, maka pendekatan teori kontrol yang baru yang biasanya itu stimulus respon, kita beralih sekarang ke teori kontrol. Apa saja stimulus respon itu? Realitasnya kebutuhan kita sama. Kita kira kita mau memajukan sekolah, kita mau sukseskan anak murid kita. Ternyata teori kontrol yang terbaru, kebutuhan setiap individu itu berbeda. Tujuannya beda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrol yang sudah dikeluarkan oleh peneliti, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang mau kita ajak. Nah, sampai nanti ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini adalah teori kontrol yang sudah ditetapkan Bapak Ibu oleh ahli-ahli psikologi. Nah, yang paling bagus sebenarnya adalah model berpikir win-win solution. Mikirnya menang-menang, kita selaku guru berhasil dan murid kita yang kita arahkan juga berhasil. Baik Bapak Ibu, inilah tujuan tadi dari challenge saya. Semoga bisa paham sampai di situ. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi disiplin positif. Kita lanjutkan ke disiplin positif. Nah, disiplin positif, apa sih itu disiplin positif? Selama ini kita kira disiplin itu kan orang yang patuh, taat begitu. Tapi ternyata patuh saja, taat saja bukan yang positif. Lalu apa disiplin positif itu? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal. Contohnya, jangan disuruh lagi, tapi memang anak-anak itu punya cita-cita ingin jadi apa dari dalam dirinya sendiri, sehingga kita hanya tinggal mengarahkannya saja Bapak Ibu. Nah, ini dia, tidak boleh melakukan paksaan, tidak boleh memberi penghargaan, bahkan pujian juga kalau bisa jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena motivasinya berasal dari luar, dari kita, bukan dari anak tersebut. Atau hukuman, wah ini lebih parah. Kalau bisa ini sangat dihindari di kurikulum. Nah, ini apakah Anda setuju tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju Bapak? Ibu? Tidak. Lalu apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak juga? Seperti. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan memberikan reward, penghargaan, pujian akan membuat anak lebih disiplin Bapak Ibu? Enggak juga semua, mungkin 1-2 orang. Alhamdulillah, artinya tidak, hampir 3-tiganya tidak setuju. Nah, saya dapat simpulkan Bapak Ibu, ternyata beri hukuman bukanlah cara yang tepat untuk disiplinkan anak. Beri hukuman yang katanya menurut kita positif, cuma menulis, membaca, itu juga menurutnya murid menyakitkan. Kemudian pada hakikatnya pemberian reward juga bukan cara untuk meningkatkan disiplin kepada anak. Tapi ada anak yang tidak dikasih reward justru tersakiti di posisi yang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau semua tidak boleh Bapak Ibu? Nah, inilah dia. Salah satunya kita memang sedikit berat Bapak Ibu, tapi kita mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apalagi Indonesia ini kan budayanya ketimuran. Nah, kita boleh bangkitkan nilai-nilai kebajikan ini. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ini kalau di sekolah kita, alhamdulillah bisa dilihat setiap Jumat ada mengaji yasinan, begitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita teruskan saja. Kemudian ada juga toleransi, rasa hormat. Nah, ini yang sebenarnya nilai-nilai ini, saling menghormati. Mungkin bisa dimulai dengan salam, sapa, senyum.
sopan santun itu bisa untuk langkah pertama saling menghargai. Kapan kita laksanakan? Hampir setiap kita masuk di dalam kelas, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian bagaimana cara percaya diri? Wah, ini kalau Bapak Ibu guru masing-masing bidang studi lebih pintar bagaimana cara membangkitkan percaya diri siswa supaya dari yang tidak berani ngomong menjadi berani tampil di depan umum. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan di life skill-nya seperti dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah salah satu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada murid-murid di kelas kita, terutama masing-masing. Mulai dari yang kecil dulu, Bu. Nggak usah berpikirnya sampai seluruh satu sekolah dulu. Kita mulai dulu, mungkin dari eskul kita yang kita bimbing, mungkin dari kegiatan keagamaan, pokoknya dari kelompok kecil Bapak Ibu, itu yang dimulai. Jadi kita tidak berkhayal langsung ke lingkup yang besar. Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Nah, ini materi yang selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu, menurut teori psikologi, di modul 1.4 ini memang semua hampir teori psikologi Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kalau menurut Bapak Ibu, sampai sekarang ini, mohon maaf nih kalau anak kita sendiri sudah terpenuhi belum kebutuhan dasarnya bertahan hidup Bapak Ibu? Mungkin Mesri bisa jawab bertahan hidupnya? Kalau dilihat bertahan hidup berarti kan kalau di rumah nih ya, pada anak kita sendiri sudah kita beri dia makan, minum, pokoknya sandang pangan sudah kita lengkapi. Mungkin itu yang disebut dengan bertahan hidup. Iya, terima kasih. Baik. Waduh, benar Bapak Ibu, sandang pangan. Apakah ini bagi murid kita juga tidak terpenuhi Bapak Ibu? Saya rasa sudah kalau zaman sekarang Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak ya, Ibu ya? Sepakat. Nah, lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang belum juga tahu ini Bapak Ibu, kebutuhan murid kita. Apakah dia kasih sayangnya dipenuhi di rumah, atau jangan-jangan anak kita sendiri juga kasih sayangnya apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan ini seperti dia ingin yang pandai tampil. Nah, ini dia yang mulai berkuasa. Nah, ini juga ternyata kebutuhan dasar Bapak Ibu. Bukan untuk orang dewasa aja nih kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Setiap manusia yang baru lahir sudah ada kodratnya untuk kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian ada juga kebutuhan dasarnya kebebasan. Nah, jadi ini adalah kebutuhan yang mungkin kalau untuk anak kita SMA banyak yang di bidang ini ya Bapak ya, di elemen yang ini. Kebebasan dan kesenangan. Ini adalah tahap terakhir. Semua orang memenuhi kebutuhan dasar ini, semua tujuan akhirnya untuk senang ternyata Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu ya, berarti teori psikologi yang baru ini ya. Nah, inilah kebutuhan dasar yang perlu kita, ini memang sudah ditetapkan atau sudah diteliti sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut beberapa para ahli psikologi. Salah satu ahlinya adalah Diana Gossen. Kapan itu? Dalam bukunya Restruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini salah satu ahli psikologi yang sudah membukukan hasil penelitiannya. Nah, ini kita bicara motivasi perilaku manusia. Setelah kebutuhan dasar tadi terpenuhi, ternyata berpengaruh terhadap perilaku manusia. Apa saja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya anak-anak mengikuti kemauan kita. Supaya apa? Supaya menghindari hukuman. Upaya itu sama ibu itu. Upaya itu kalau sama bapak itu. Kalau nggak siap nih bapak, oh nggak betul ini, ya kita buat ya. Ini ternyata mereka bukan motivasi internal, tapi motivasi eksternal. Jadi dia cuma menghindari ke hukuman saja. Kemudian ada juga, oh, kalau dekat cari muka sama Bu Nurbani, aman nilai saya nih pokoknya. Apa yang disuruh Bu Emma, saya siap Bu Emma. Ada yang model gitu, ternyata motivasinya ada macam-macam perilaku manusia, Ibu. Oh, ini kalau dapat mukanya ini saya laku nih sama Bu Emma nih. Oh, nilai biologi saya aman pokoknya. Oh, kalau aku nanya aja, jawab aja, aman aku sama Bu Hasrita, guru bahasa Indonesia. Pokoknya tenang.
oh kalau aku bantuin Bu Sriana jualannya ini aku dapat nilai bagus ini. Nah ini juga maunya ternyata Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari, motivasi perilaku manusia. Lalu mana yang terbaik sebenarnya? Ini adalah yang paling terbaik Bapak Ibu, untuk menjadikan mereka seseorang yang mereka inginkan, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini memang sifatnya abstrak semua ya Bapak Ibu, karena memang ini teori psikologi. Bagaimana kita untuk menghargai diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu ini kan guru-guru hebat, pengalaman-pengalamannya kalau digali, kenapa bisa jadi guru yang hebat seperti Bu Dian, Bu Popi, Bu Sri Julianti, dan ibu-ibu yang sudah berada di SMA Negeri 1 Karangbaru ini. Semua adalah guru-guru hebat. Kenapa? Karena ada motivasi untuk menjadi orang hebat. Itu pasti. Ya Bapak Ibu, kemudian kita lanjut. Nah ini dia, tadi yang saya ulangi, hukuman itu ternyata tidak terencana. Ini ciri-ciri dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, disarankan di teori psikologi ini ada 3, tapi manakah yang terbaik? Kalau hukuman, ini sifatnya tidak terencana Bapak Ibu. Tiba-tiba ada anak yang terlambat, tahu ya, lambat kali kau masuk, berhenti kali situ. Jangan masuk dulu ke kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sifatnya hukuman. Kenapa? Cirinya tidak terencana, mendadak atau situasional. Kemudian bersifatnya satu arah dari kita untuk anak. Kemudian biasanya berupa fisik dan psikis. Lalu konsekuensi, kalau ini peraturan sekolah Bapak Ibu. Namun peraturan sekolah juga banyak tidak disenangi oleh murid kita. Rambut jangan gondrong, kumis jangan panjang. Tapi ada juga Bapak Ibu yang rambutnya nanti berponi anak laki, jilbab pakai ciput. Ada yang jilbabnya nanti dinaikkan begini Bapak Ibu ya. Nah ini konsekuensi juga masih sifatnya dilanggar. Lalu apa hal yang terbaik? Kalau sudah dilanggar semua hukuman tidak boleh, konsekuensi juga masih bisa dilanggar. Ada cara terbaru disajikan oleh teori psikologi, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan tidak dalam hidup ini, saya tanya? Oh pernah juga ya Bu ya. Saya juga. Bapak ini belakang pernah melakukan kesalahan apa dalam hidup ini Bapak? Hampir tiap hari, Masya Allah. Nggak tahu bilangnya Alhamdulillah atau apa saya ya Pak. Nah tapi apakah kita ingin disalahkan terus Bapak Ibu? Enggak ya. Atau orang tua kita lah dulu, kalau kita jatuhkan piring gelas, pernah dimarahi mama. Apakah mamanya saya itu piring gelasnya pecah nggak dibelinya lagi? Dibelinya juga kan Bapak Ibu, cuma dibilang jangan diulangi ya nak, besok kita beli lagi yang lebih cantik mana bahkan. Nah itu harapan dari restitusi Bapak Ibu. Proses kolaborasi, jadi Bapak Ibu bekerja sama dengan murid, mengajarkan untuk murid itu cari solusi sendiri. Kalau terlambat mengumpulkan tugas, apa solusi yang bisa dia pikirkan, tapi diarahkan Bapak Ibu, jangan bisa Bu, tapi 3 tahun ke depan saya siapkan PR Ibu. Itu jangan juga. Kita arahkan ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ini teori yang tadi saya katakan dari nilai-nilai kebajikan, kemudian hukuman, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Inilah yang ingin dituju Bapak Ibu, restitusi. Nah, ini dia yang saya katakan, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kalau hukuman kita lakukan sampai detik ini Bapak Ibu, berarti identitas kita selaku guru gagal. Menurut teori psikologi pendidikan. Lalu yang mana yang identitas sukses? Identitas suksesnya kalau disiplin ini adalah konsekuensi dan restitusi. Maka mulai saat ini, marilah sama-sama Ibu, Bapak, kita ubah paradigma kita, paradigma yang baru. Yaitu terapkanlah konsekuensi dan paling baik adalah restitusi. Restitusi itu pengembalian, tidak jadi korban, kemudian bisa diganti, kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang.
masalah pasti terpecahkan kalau restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dibuatnya sendiri. Ini adalah konsekuensi dan restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu, bisa? Bisa. Nah, ini ada posisi kontrol guru. Ternyata ada juga teori posisi kontrol guru Bapak Ibu. Inilah posisi kita ternyata setelah diteorikan. Ada 5 posisi kontrol kita. Ada penghukum. Ini ilustrasi gambar. Mohon maaf tidak sama dengan budaya di sini. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ini seperti pembulian sebenarnya. Sebenarnya kalau kita guru juga ada teori 3 dosa besar guru yang sering kita lakukan. Salah satunya inilah yang menjadi dosa besar bagi kita Bapak Ibu. Kemudian ada yang selaku jadi teman. Oh, saya kalau sama murid SMA jadi teman aja bisa gitu. Nah, kemudian ada yang pemantau, saya nitip-nitip aja lah. Ini kayaknya bisa ditengok. Kalau dia baik, baik. Kalau dia bandel, kita arahkan sikit-sikit. Kemudian yang terbaik adalah posisi kontrol manager. Jadi setiap diri kita, Bapak Ibu yang berdiri, kita jadi individu adalah sebenarnya manager, terutama untuk diri kita sendiri. Setiap-tiap kita adalah pemimpin. Itu ya Bapak Ibu yang kalau di dalam agama Islam itu ya, masing-masing kita adalah pemimpin. Inilah posisi kontrol yang ingin dituju di kurikulum Merdeka. Kemudian saya mau tes Bapak Ibu, ini ada sedikit pernyataan dari posisi kontrol yang ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oh, Ibu dulu silakan Ibu, silakan. Senang saya kalau peserta diseminasinya semangat begini. Dipoto Ibu, sama narasumbernya nggak Bu? Terima kasih Ibu. Nah ini sudah ya, ada pemantau, ada manajer. Nah ini dia Bapak Ibu. Ada 6 pernyataan. Coba Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol kita selalu ketika kita ngomongkan itu, kita sebagai apa nih? Membuat rasa bersalah. Oh, membuat rasa bersalah. Kita simpan ya Bapak Ibu ya jawabannya, pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini jadi apa kita nih? Penghukum. Tadi pembuat rasa bersalah, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, nak. Ini sebagai apa? Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer Bu ya? Mendapatkan bintang, stiker bintang, manajer kan? Enggak ya? Apa kira-kira? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Bagaimana? Ini sebagai apa kira-kira? Ih, mantap sekali, manajer Ibu. Nah ini yang terakhir nih. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kamu pemantau. Oke. Ini dia. Wih, penghukum. Siapa tadi yang bilang penghukum? Masya Allah, tabarakallah. Beri tepuk tangan dong. Sobat Kopi Gunung Rahasia. Yang penghukum, kamu selalu paling terakhir. Ternyata penghukum Bu. Kalau kita ngucapin itu. Tadi identitasnya apa kalau kita penghukum? Identitasnya apa kalau kita penghukum? Gagal. Jadi mulai sekarang hati-hati kita bilang ini ya. Kamu nih terakhir aja. Amanah juga Bu, ini juga untuk kita sendiri ya Bapak Ibu. Anak kita di rumah lah terutama Bu, jangan Bu. Saya juga baru tahu, ini nggak boleh kayak gini Bang. Nilai kamu yang paling rendah Ya. Ternyata kita jadi penghukum untuk anak kita sendiri Bapak Ibu. Sedih juga saya udah tahu teori ini. Paling benar aja itu juga ya Bu ya. Ternyata jangan kita yang ngomong gitu, upayakan kasih les. Masih banyak lagi solusinya. Nah ini dia tadi penghukum. Ini benar yang tadi dibilang manajer. Harusnya seperti inilah kata-katanya. Bagaimana nak kamu bisa menyelesaikan masalah kamu? Kalau piringnya udah pecah, gimana ini kita nih? Dalam kita nabung-nabung. Oh mantap, nabung. Uang jajan dikurangin aja mak. Parten. Nah ini dia itu ternyata. Nah dilem aja. Itu kan boleh solusi itu Bu. Kalau ternyata rapi berarti anaknya berbakat seni.
Apa tuh? Disemen lagi. Nah, ini yang sering juga ini Bu. Ayo lakukanlah demi ibu, demi bapak. Ini juga kita selaku teman. Kalau teman tadi posisinya apakah kita berhasil? Kalau jadi teman, konsekuensi restitusi masih tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Kalau jadi temannya ternyata belum tentu berhasil. Nah itu dia. Alhamdulillah Bapak Ibu sampai di sini posisi kontrol guru sudah paham? Atau udah paham sekali? Paham sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak, saya nggak berharap ini langsung diterapkan di kelas Bapak Ibu. Minimal anak kita sendiri aja dulu. Ini mulailah kita ubah paradigma barunya. Jadi kita juga seorang ibu, juga seorang bapak di rumah. Itulah harapan saya. Jadilah manajer terlebih dahulu di rumah. Ya, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ini kalau kita mau terapkan di sekolah. Ini adalah belum materi belum masih ada restitusi satu lagi. Keyakinan kelas. Ini kalau kita mau mendisiplinkan anak atau berkolaborasi dengan murid di kelas. Nah, di rumah juga boleh. Azza, kalau ngajinya bagus, nanti Azza mau pesantren yang paling bagus. Tapi kita buat kesepakatan dulu ya, bangun tidurnya jam berapa, sholatnya jam berapa, sholat duhanya gitu ya. Ini dia keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas sifatnya abstrak. Lagi-lagi saya bilang Bapak Ibu, ini teori psikologi semua abstrak. Bagaimana kita membuatnya jadi nyata? Pintar-pintarlah Bapak Ibu berinovasi di dalam pendidikan. Nah, seperti Bu Dian, ini biasanya dari teori abstrak, rumus-rumus. Kalau orang-orang eksakta gampang ya Bapak Ibu ya. Dari rumus bisa jadi benda kipas angin, keren. Itu kan juga ada rumusnya. Nah, keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kau pagi ini makan Royana, habis pulang nanti kau tidur jangan lupa cuci baju siap itu. Kalau banyak kali pesannya sebelum berangkat kerja, penting juga anaknya Bu. Nah jadi anak pun di kelas jangan gitu. Yang kita langsung kebayang ya, terbayang ya Bu ya. Ya. Kalau nanti kalau pulang sekolah masih bajunya itu. Nah pokoknya mama jam 2 pulang, kamu udah rapi, udah makan siang, udah tidur lagi. Itu hati-hati Bapak Ibu. Ternyata keyakinannya terlalu banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak menyinggung pihak manapun. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Yuk, ayo tidur bareng yuk kita yuk. Tapi anak yang masih di bawah umur gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah lagi-lagi Bapak Ibu, anak murid itu diajak berkolaborasi, tidak boleh sifatnya satu arah. Kita sama-sama ngobrol, mau dibuat apa nih kelas kita? Mau yang wangi Bu? Oke, kita catat. Kelas kita mau dibuat apa lagi Bu? Ini kan lagi musim online shop Bu, bunga-bunga kita buat. Kita tampung dulu curah pendapatnya. Nah, nanti kita tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah kita sepakati, kita jadi keyakinan kelas, tapi harus ditinjau Bu, ditinjau kembali. Jangan kita serahkan aja sepenuhnya. Ini adalah cara membuat prosedur keyakinan kelas di dalam kelas kita. Bagi Bapak Ibu yang wali kelas tahun ajaran baru ini, sudah bisa menerapkannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, bolehlah bantu, bolehlah. Suruh ngapain ini, bolehlah. Silakan dulu. Prosedur keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Ya, terima kasih, bolehlah satu aja, jangan banyak-banyak. Ibu Lelanya nanti capek. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang pertama, kira-kira suruh ngapain ini kalau di dalam kelas Bapak Ibu yang dibacakan Bu Lela barusan? Kita bayang nggak disuruh ngapain anak-anaknya? Dikasih kertas kecil, terus suruh ngapain Bu?
ditulis peraturan masing-masing ya, individu ya Bapak Ibu. Mantep memang, saya gak ada apa-apanya. Lanjut Bapak Ibu, berarti susunlah keyakinan kelas. Oh, sudah ditulis, kita susun. Susunnya di mana? Kalimat-kalimat bentuknya negatif menjadi positif. Oh, nanti kita kasih contoh. Maksudnya apa itu dari yang bentuknya negatif? Dilarang buat keributan di dalam kelas. Ada kata dilarang di sana, itu sifatnya negatif. Ternyata kalau keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Dilarang, itu tidak boleh kata dilarang. Nanti jadinya seperti apa? Nanti kita cari setelah slide berikutnya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Kalau sudah ditulis sama-sama, ditempel di papan tulis, kita tinjau ulang. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini kita stempel, kita sahkan nanti begitu Bapak Ibu pada prakteknya. Nanti anak-anak itu menandatangani kesepakatan yang sudah dibuat, keyakinan dibuat, ditempel di dinding, lalu ditandatangani bersama. Hebat ya Bapak Ibu ya, anak-anak disebuah secara kolaborasi. Apakah tingkat SMA saja? Tidak, seluruhnya. Semua jenjang pendidikan dari dini sampai menengah. Jadi anak-anak SD juga diajari disiplin seperti ini Bapak Ibu. Nah ini dia bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas kata-katanya lebih diuniversalkan. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Anak-anak berharap karena curah pendapat tadi, anak-anak itu tadi kan yang pendapat dia setelah kita kumpul-kumpulkan, kan anak-anak tahu yang ditulis dia tadi Bapak Ibu. Nah kita ganti kata-katanya jadi tanggung jawab. Dilarang gangguin orang lain, orang usil-usil. Kita ganti menghormati orang lain. Nanti kalau tanya lagi, Bu ini menghormati orang lain yang mana Bu kemarin Bu? Oh ini yang jangan usil, jangan ribut-ribut. Ini dia maksudnya menghormati orang lain. Gak boleh lagi pakai kata negatif, dilarang. Itu tidak boleh. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti kata-katanya. Selamat datang Ibu. Kita ganti kata-katanya menjadi keselamatan, menghormati orang lain di keyakinan kita Bapak Ibu. Tapi poinnya ini juga dilarang melakukan kekerasan. Tapi nggak kita jelaskan secara detail. Kenapa? Yang membuat itu kan anak-anak. Kita hanya mengarahkannya, menjadikan kalimatnya lebih luas. Jadi cakupannya lebih banyak bisa kita kembangkan. Kemudian gunakan masker, ini di masa pandemi kemarin. Untuk apa gunakan masker Bu Sriana? Supaya kelihatan bisa menggantikan posisi hal-hal lain begitu. Menggunakan masker bukan karena kecantikan, tapi karena kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan anak-anak SD ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita larang? Demi apa itu Bu Eka? Kalau anak kita lari-lari, ya jangan lari, nanti kok jatuh. Kenapa itu Bu? Ternyata kita aman, selamat, biar kok aman, biar kok selamat loh, gitu ya kan Bu Wasrita, Bu Aklima juga. Nah inilah kata-kata jangan, dilarang. Apalagi itu hadir sebelum ini. Nah ini juga artinya komitmen, hormati orang lain. Inilah yang saya maksud tadi, hindari kata-kata negatif. Kita ubah menjadi kata-kata yang sifatnya universal dan lebih positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah materi saya yang terakhir. Materi saya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum saya masukin ini, saya mau tanya dulu kesepakatan tadi karena keyakinan kelas baru kita pelajari. Ini saya lanjut dulu atau mau tanya jawab dulu Bapak Ibu? Lanjut, alhamdulillah. Satu lagi, tugas saya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini juga teori psikologi pendidikan. Ada 3. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, stabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini yang terakhir.
tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua Bapak Ibu validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan apa nih Islam. Oh iya, keyakinan kelas yang mana tadi Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah kesepakatan yang tadi. Nah, ini kita bahas menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita stabilkan identitas? Kalau anak-anak sudah salah, ini boleh dibuat Bu kata-katanya. Terbaca nggak Bu Wasrita? Mohon maaf Bu Wasrita, ini apa Pak Bu Wasrita kalau terbaca? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Satu lagi Bu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terima kasih Bu Wasrita. Ini adalah contoh aja Bapak Ibu. Contohnya kalau mau menstabilkan identitas orang udah salah, kau ya pulang jam berapa tadi malam kau? Jangan gitu. Setiap orang pasti pernah pulang malam nak. Tapi zamannya mama nggak ada begal. Zaman kau udah ada begal. Udah maaf. Tapi nggak apa-apa. Mungkin hari ini ada perlu. Besok perlu lagi nggak? Nah, gitu coba Bapak Ibu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bilang bukan dia satu-satunya orang. Tadi sudah saya tanya kepada Bapak Haris, pernah melakukan kesalahan Bapak? Tiap hari. Artinya kita boleh gunakannya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Inilah salah satu pertanyaan cara menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita validasikan kebutuhannya. Bagaimana cara bertanyanya? Mohon bantulah Bu Popi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terima kasih Bu Popi. Nah ini validasi, kita validkan dulu. Dia pasti punya alasan kenapa pulang malam tadi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu buat kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif supaya kamu nggak pulangnya jam 10, mungkin jam 6 sudah pulang anak mama, gitu ya. Inilah cara untuk memvalidasikan kebutuhan. Yang terakhir adalah nilai-nilai menanyakan keyakinan. Ibu mohon maaf Bu Sriana. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Iya. Alhamdulillah ini cocok Bu Sriana wali kelas 3. Biasanya ini selalu ini Bu Sriana ini. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa nanti kalau tamat ini? Nah ini adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah kita sepakati. Atau kalau di rumah kita kan pasti sama anak kita sekolah bagus-bagus ya nak, biar cita-citamu tercapai. Kita ingatkan kalau dia salah tidak buat PR. Nah ingat kemarin kan dari kita sama-sama. Kamu mau jadi apa? Inilah dia menanyakan keyakinan. Gampang ya Bapak Ibu ya teorinya ya? Gampang ya? Oke. Nah ini dia salah satu contoh penerapannya. Ini kan Bapak Ibu sudah saya lakukan. Mohon maaf lah Bapak Ibu ya. Ini sudah saya lakukan di kasus 1. Ini kalau dari belakang aja kita tahu siapa. Nah kemudian ini juga. Namun saya tidak membahas kasusnya Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud restitusi, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses dialognya Bapak Ibu, tanya jawab. Tanya jawab aja. Yang siapa yang melakukannya? Guru dan murid. Supaya apa? Memperbaiki kesalahannya. Kalau udah perbaiki, kenapa? Mereka mau dijadikan apa? Mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, hebat. Itu tujuannya. Jadi kita stabilkan, kita ingatkan kembali, kita yakinkan keyakinan supaya dia kembali ke kelompoknya, tidak dikucilkan, tetapi menjadi pribadi dengan motivasi internal. Dia menjadi orang dengan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Tujuan dari segitiga restitusi dengan cara tadi langkah-langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan terakhir tanyakan keyakinannya. Nah itu saja Bapak Ibu, terima kasih sudah selesai. Nah saatnya ini
ini ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah, kita kembali terlebih dahulu, saya sudah menjelaskan 8 hal yang ingin saya diseminasikan. Inilah dia tadi, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif yang tadi sudah saya sampaikan, nilai-nilai kebajikan itu apa saja, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu. Nah, untuk tahap terakhir ini, sebelum tahap terakhir refleksi, saya kembalikan kepada moderator. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir, kepada Bapak Ibu Guru juga peserta diseminasi, semoga bermanfaat untuk kita. Saya kembalikan kepada moderator untuk tahap terakhir, yaitu refleksi atau tanya jawab. Saya persilakan. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang telah memberikan sajiannya yang sangat cukup bermanfaat buat kita semua. Yang beliau sajikan sebanyak ada 8 materi inti ya, dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira di sini teman-teman sejawat ada yang mau ditanya, silakan bertanya, dan pertanyaannya hanya dikasih hanya 2 pertanyaan saja ya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi dari pengalaman saya mengajar, saya ingin bertanya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada saat jam mengajar, misalnya anak itu permisi ke kamar mandi, kemudian mereka mengalihkan diri ke kantin. Berarti apakah saya berarti belum memenuhi kebutuhan dasarnya? Kemudian kebutuhan dasar apakah yang mungkin telah gagal saya penuhi ke anak-anak sehingga mereka makan di kantin waktu jam pelajaran saya? Yang pertama. Yang kedua juga tentang kebutuhan dasar. Jika seandainya saya lengah sedikit kelas masuk, tiba-tiba ada anak yang sudah bermain voli di lapangan gitu, 1-2 anak. Jadi berarti apakah saya juga telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar anak? Saya ingin bertanya juga, kebutuhan apakah yang gagal saya penuhi? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Popian Nawangini telah memberikan pertanyaan. Oke, saya kasih lagi satu sesi pertanyaan lagi untuk 1 orang. Silakan Ibu Pian. Ya, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan tentang segitiga restitusi tadi Bu. Tadi Bu Srihartati mengatakan bahwasannya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itu ada 3 tahapan. Tadi Bu Srihartati mengatakan tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dahulu, baru kemudian kita validasi kebutuhannya, dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga tahapan itu harus dijalankan secara runut? Tahapan pertama, kedua, ketiga, atau apakah bisa kita kondisikan, apakah mulai dari validasi duluan atau bagaimana sesuai dengan kondisi kondisi yang kita hadapi terhadap siswa. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Dian Agustina yang telah memberikan pertanyaan yang kedua. Oke, langsung aja kita berikan kepada narasumber kita Ibu Tati untuk menjawab kedua pertanyaan berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Popiana. Ini dia kebutuhan dasar. Ada 2 kasus yang dihadapi Ibu Popi ketika masuk ke kelas.
Yang pertama, kalau anak tiba-tiba di dalam kelas Bu Popi, lalu dia ingin ke kamar mandi, apakah saya kurang memenuhi kebutuhan dasar manusia? Atau yang terakhir, ya pertanyaan kedua, yaitu kasusnya kalau anak makan di kantin, permisinya ke kamar mandi tetapi ke kantin ternyata, apakah ini masuk kebutuhan dasar manusia yang mana, begitu Bapak Ibu? Nah ini alhamdulillah ini studi kasus. Nah baik Bapak Ibu, kalau bertahan hidup makan, tadi kita sepakat di rumah dikasih makan. Dan Bapak Ibu kalau zaman sekarang sesusah-susahnya orang tua, alhamdulillah pemerintah banyak bantuan ya Bapak Ibu ya. Ada PKH, ada API, bahkan PKH juga untuk anak sekolah. Nah kalau menurut saya Bapak Ibu, Bu Popiana khususnya, kita lihat ini ya, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu Bu Popi, anak tersebut kita nggak tahu nih latar belakang keluarganya seperti apa. Mungkin dia dapat uang jajan dari uang PKH itu, tapi nggak ada yang masakkan. Mungkin di rumah dia cuma sama nenek yang mohon maaf sepuh udah, yang neneknya juga harus dijaga sama anak tersebut. Ini kita berkemungkinan, namun bagaimana langkahnya? Yang pastinya kita selaku wali kelas melakukan restitusi tadi, segitiga restitusi. Namun ini untuk kebutuhan dasar yang pertama sekali paling mendekatin adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi waktu di kantin orangnya seperti saya Bapak Ibu, waktu rame kali takut ke kantin. Tapi pas jam Bu Popi kan pasti semua udah masuk nih rekan-rekannya yang lain. Di jamnya Bu Popi bisa nih kayaknya makan 2 biji gorengan begitu. Nah ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apakah saya gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia kata Bu Popi? Tidak. Namun perlu tindak lanjut supaya apa? Kita ingat tadi judulnya apa Bapak Ibu? Judul kita budaya positif. Nah ini kalau diterus-teruskan takutnya jadi budaya. Awalnya kebutuhan dasar, rasa kasih sayangnya kurang, itu kan alasan awal. Sekali, 2 kali, kalau dibiarkan bukan budaya positif lagi Bapak Ibu. Budayanya udah lain, bisa-bisa terserah menjurusnya pasti ke negatif. Nah lalu kalau Bu Popi bilang apakah saya gagal memenuhinya? Nah inilah tadi Bapak Ibu, ini kan teori untuk semua individu. Maka pendekatannya selain kita di sekolah kurang cukup jamnya, kita selaku wali kelas mau tidak mau silakanlah home visit atau carilah identitas atau data-data banyak tentang murid tersebut. Sebenarnya apa yang dibutuhkan anak tersebut? Mungkin Bu Lela pernah mengalaminya dengan salah satu murid Bu Lela saat itu. Nah insya Allah berhasil kalau sudah diarahkan. Alhamdulillah Bu Popiana mendeteksinya cepat. Jadi penanganannya mudah-mudahan cepat dan tepat. Itu Bu Popiana untuk pertanyaan yang pertama. Ya Bu Popi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada ketika jam pelajaran Bu Popiana bermain poli. Mana kebutuhan dasarnya? Antara 2 ini, kebebasan dan kesenangan. Kenapa itu? Apakah saya gagal jadi guru? Jangan salahkan juga kita. Kembali lagi kita bisa menanganinya dengan upaya segitiga restitusi, dengan keyakinan kelas, sadarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau ternyata dia butuhnya kebebasan, kesenangan, maka kita panggillah dulu dia 4 mata berdua, tapi di dalam ruangan yang resmi begitu. Kita harus jadi psikolognya. Kebutuhan mana? Ini kalau kebebasan, kesenangan, apakah boleh bebas lepas di sekolah? Tidak. Ada keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Nah kalau kesenangan juga begitu. Bagaimana caranya? Nanti ada Bapak Ibu di profil pelajar Pancasila P5. Disuruh ngapain sih Bapak Ibu P5 itu nanti? Anak-anak itu di kurikulum merdeka ini dibuat proyek. Nah harapannya ini proyek ini nanti bisa ini mencakup di 2 kebutuhan ini.
dan saya yakin pasti tercakup itu karena ada koordinatornya, ada fasilitatornya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Nah inilah dia Bapak Ibu. Bu Popi juga sementara berharap bersabar dulu karena kita sudah tahu ini kebutuhan dasar manusia mungkin dia di 2 tahap ini, maka yang paling gampang kita lakukan adalah segitiga restitusi itu Bapak Ibu yang disajikan dalam teori ini. Bagaimana Bu Popiana? Terima kasih Bu, saya merasa tercerahkan dengan jawaban dari Ibu. Baik, ini saya kembalikan kepada moderator untuk pertanyaan Bu Dian. Apakah langsung saya jawab? Oke, baik Ibu moderator, terima kasih. Nah untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Dian Agustina, kita di segitiga restitusi. Tadi pertanyaannya Bu Dian, ini kan ada 3 tahapan. Nah ini dia menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas. Apakah boleh kita nanyanya tidak runtut atau nanyanya di 1 tahap aja begitu? Nah Bapak Ibu, runtutlah lebih baik. Idealnya runtut jawabannya. Harus stabilkan identitas. Nggak punya tiba-tiba kita nanya, datang anaknya langsung duduk. Kau kenapa tadi buat itu? Terkejut juga ya kan Bu? Kau pasti punya alasan kan? Kenapa kau buat itu tadi? Kenapa kau tendang bola itu sampai pecah kaca kelas tuh? Tenaga saya banyak kali Bu. Tiba-tiba dia duduk, datang ditanyain alasannya langsung alasan. Itu kan tadi pertanyaan di yang mana itu Bu? Alasan, validasi. Kalau kita datang anak boleh langsung kita tanya, validkan ini kesalahan dia nih, biar valid ini gitu. Terkejut anaknya Bu. Kenapa? Apa maksud Ibu ini? Udah jadi penghukum juga kita jadinya. Nah, lalu pertanyaannya, yang mana yang paling ideal? Idealnya adalah runtutkan, stabilkan dulu identitasnya. Biarlah dia duduk dengan tenang dulu. Jangan dulu, itu kan? Lain caranya Bapak Ibu. Kalau yang pendiam dengan yang lincah. Kalau yang pendiam pakai lagi Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian kalau yang agak-agak lincah, ya jangan juga lah Bapak Ibu, kan ada perbedaan. Kalau di kondisi murid, artinya saya kembali ke pertanyaan Bu Dian Agustina, tetaplah langkah pertama itu stabilkan dulu identitasnya. Mbak nak tahu dia tadi capek kali, duduklah dia dulu, kasihlah minum dulu, tariklah napasnya dia dulu. Nah itu dia. Kemudian barulah validasi kebutuhan. Lalu pertanyaannya Bu Dian tadi, apakah 3 tahapan ini bisakah loncat-loncat? Iya ya Bu Dian ya. Nah, sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Saya rasa itu penjelasannya Bapak Ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di lain waktu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber. Apakah Ibu Dian Agustina telah merasakan jawabannya lengkap, yakin, puas? Terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas pencerahannya kepada Bu Silakan. Terima kasih kembali Bu Dian. Ya, terima kasih kepada guru-guru hebat di sini yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Nah, oke. Kesimpulannya tadi sudah dari pertanyaan kawan-kawan. Yang pertama dari Ibu Popiana Wahyuni SPD, kalau ada anak izin ke kamar mandi ternyata ke kantin, maka perlakuannya sudah termasuk ke dalam kategori rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang pertanyaan kedua, pada saat jam belajar bermain voli juga sudah termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, ke dalam kebebasan dan kesenangan. Nah kemudian pertanyaan dari Ibu Dian Agustina SPD, 3 tahapan menstabilkan identitas, apakah harus diruntutkan atau bisa loncat-loncat gitu ya? Maka jawabannya secara runtut Ibu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu kita
Sri Hartati SPD yang telah memaparkan sajiannya. Saya tutup bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah 11 Mia 2 hari ini kita seperti yang Ibu katakan kemarin, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan sama-sama kita buat bersama, kemudian kita terapkan bersama dan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu seperti peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah dan itu akan ditempelkan seperti di pojok sana atau yang di ujung sana. Itu disebut peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, yang kali ini kita mau buat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Bu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus tumbuh agar budaya positif nanti di kelas ini jadi budayanya itu positif. Nah, ini yang ingin kita buat sifatnya abstrak, artinya tulisan yang bersifat tidak ada kata negatif. Nah, keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan peraturan kelas. Awalnya adalah peraturan. Nah, peraturan itu diturunkan lagi menjadi sebuah keyakinan. Nah, kalau sudah yakin artinya kamu bisa nanti membudayakannya supaya diterapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Berawalnya dari kelas terlebih dahulu, baru nanti dibawa ke lingkungan luar. Oke. Nah, cara membuat untuk keyakinan kelas ini nanti Ibu bagikan, ada kertas. Nanti Ibu bagikan satu orang ada 2 warna. Yang kertas hijau atau kertas yang warna pink atau orange, ini kamu buat kertas yang tulisannya impian, kelas impian. Kelas impian, kamu punya impian seperti apa kelasmu ini? Apakah kelas yang bersih, kelas yang tertib, atau kelas yang wangi begitu? Nah, ini paling banyak kamu tuliskan 2. Paling sedikit masing-masing satu orang kita tulis 1. Nah, kemudian kertas yang lain warna ini kamu buat peraturan kelas. Contoh, dilarang membuli atau dilarang mencontek. Misalkan ada PR yang individual begitu. Atau dilarang merokok di dalam kelas, itu jelas nggak boleh ya. Nah, ini dibuat di kertas yang warnanya berbeda dari yang sebelumnya. Paham anak? Nah, sampai di sini sudah paham untuk membuat peraturan yang akan menjadi keyakinan kelas anak Ibu? Kalau sudah paham, nanti ini akan Ibu bagikan satu orang dua kertas. Warna hijau, warna ini. Baik, anak-anak Ibu semua sudah dapat kertas yang ini? Sudah dapat masing-masing? Kalau sudah, tugas kamu saat ini coba kamu pikirkan kira-kira di warna yang satu kamu buatlah kelas impian. Contoh, tidak saling mengejek atau saling menghormati. Nah, ini contoh harapan kelasnya. Misalkan kita mengucapkan kata tolong. Nah, itu hanya contoh. Selebihnya kalau memang kalian ini silakan. Paling banyak 2, paling sedikit 1. Kemudian yang di sini nanti peraturannya. Kira-kira untuk menciptakan harapan kamu itu apa yang harus dilakukan? Sama paling banyak 2 dan paling sedikit 1. Silakan anak-anak Ibu untuk menulisnya. Yeah.
Silakan mereka. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Ali. Kalau kakak bisa disini semua peraturan-peraturan yang sama seperti saling menghargai. Nah, Ibu, di sini sudah kita pilah-pilah, tadi dibantu oleh temanmu. Nanti kita akan, setelah kita pilah-pilah seperti ini, ada saling menghormati satu sama lain. Ini satu kelompok, ya, saling menghormati. Berarti nanti dari kelompok-kelompok ini kita buatlah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti akan dibantu oleh teman kamu lagi, Uwa dan Reva, untuk membacakan ini dan nanti kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Baik anak ibu, ini kan masih bentuknya peraturan kelas. Nanti akan dibaca dan ibu akan saling di layar kita. Jadi biar sama-sama kita lihat dan kita pahami. Silakan, Reva. Peraturan kelas. Wajib bagi yang piket saat pulang ke sekolah bersihkan kelas terlebih dahulu. Piket membersihkan kelas. Ya, lalu yang kedua saling menjaga kebersihan. Lalu yang ketiga tidak boleh memberi. Lalu yang keempat datang tepat waktu. Ini beda ya sama yang piket ya. Datang tepat waktu. Lanjut. Tidak tidur. Habis. Oke, berarti ini sudah kita kelompokkan. Kita sudah kelompokkan ada 6 peraturan kelas ya, yang nanti ini sama-sama kita buat menjadi keyakinan kelas. Baik. Terima kasih. Silakan duduk. Kita sudah dapatkan ada 6 peraturan kelas. Ini akan kita turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita lihat yang nomor 1 dulu. Wajib bagi piket membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum pulang. Ini akan kita jadikan kelas, kita jadikan keyakinan kelas. Selalu, cocok, kita buat ini, selalu menjaga kebersihan diri dan kelas. Bisa begini? Oke, sudah, itu yang nomor 1.
Nomor 2, saling menjaga kebersihan. Oh, ini digabung ya? Hah? Digabung kan? Digabung aja ya? Bisa ya? Selalu menjaga diri, oke? Menjaga kebersihan diri dan kelas. Ini kita gabung nomor 1 di nomor 2. Saling menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan kelas. Tidak boleh membuli. Ini kita buat apa? Kata-katanya apa? Tidak boleh membuli, kita ganti menjadi menjaga sikap dan lisan. Kemudian yang nomor, datang tepat waktu. Selain datang tepat waktu juga tugas ya. Tugas juga apa nih kita buat? Disiplin, datang ke sekolah dan mengerjakan tugas. Ya, silakan. Oke, apa itu ulangi disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab. Oke, bentar, lanjut. Yang nomor 5, tidak ribut di kelas saat guru menjelaskan. Saling membantu teman yang kesusahan. Tidak ribut apa ini? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban kelas. Baik, lanjut yang terakhir. Saling membantu teman yang kesusahan. Ini kesusahan dalam arti misal ada yang berduka, sakit, kemudian misalkan apa ya? Kesusahan misalkan ada yang nggak datang atau membuat tugasnya tertinggal atau tidak ada paket bisa dibantu untuk nge-share begitu apa? Menimbulkan rasa empati dan kolaborasi. Oke. Nah, berarti ini ya sudah akhirnya kita dapat ada ini dapat boleh sudah ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri dan kelas kamu. Yang kedua, menjaga sikap dan lisan. Yang ketiga, disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab. Kemudian menjaga ketertiban kelas dan menimbulkan rasa empati dan kolaborasi. Ini tadi yang sudah kita turunkan dari peraturan kelas. Baik, terima kasih anak ibu. Maka ini sudah bisa kita tetapkan. Sudah semua? Atau ada yang perlu direvisi atau mau ditambahkan? Tidak ada. Nah, kalau sudah setuju semua, berarti anak-anak ibu, karena ini adalah kesepakatan bersama, maka kita harus bertanggung jawab atas yang sudah kita buat sendiri dengan cara ibu meminta tanda tangan kamu masing-masing, satu orang kamu tanda tangani, ada namanya sudah ibu buat nama dan tempat tanda tangannya. Bisa? Kalau bisa, ibu akan panggil satu persatu untuk menandatangani. Ingat ya, ini keyakinan kelas kita ya. Oke, mana baca? Ya, kita lanjut lagi. Artika Asmara Desi. Baik anak-anak ibu 11 Nia 2, sama-sama sudah kita dapatkan keyakinan kelas. Semoga kita sama-sama bisa menerapkannya dan mohon kerjasamanya supaya ini menjadi sebuah budaya yang positif. Kita mulai dari diri sendiri, kita bawa ke lingkungan sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita terapkan. Nanti akan
Jadi saya harap dengan adanya kelas ini yang akan menjadi tertib, bersih, dan wangi. Juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indiani. Saya selaku warga kelas 11 akan menerapkan keyakinan kelas di belakang menjadi agar sama kelas menjadi lebih nyaman lagi untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita lihat dari visi guru penggerak yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Hartati, bahwa visi mereka adalah berkaitan dengan akhlak mulia. Oleh karena itu, salah satu cara untuk itu adalah dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dijalankan dengan konsekuen itu akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menuntun para siswa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku tanpa rasa keterpaksaan, dengan kesadaran mereka sendiri, karena mereka merasakan itu adalah sebuah keyakinan yang harus mereka jalankan dan harus mereka pertahankan. Ibu Sri Hartati sebagai salah satu calon guru penggerak telah menerapkan kesepakatan kelas itu yang akhirnya menjadi keyakinan kelas yang diterapkan di kelas-kelas yang menjadi kewajibannya untuk mengajarkan di kelas itu. Pada kesempatan ketika diseminasi dilakukan, Ibu Sri Hartati mengajak seluruh guru-guru yang lain untuk menerapkan hal yang sama. Yang pada akhirnya nanti, bila seluruh guru menerapkan hal yang sama dan semua kelas memiliki keyakinan kelas, diharapkan visi untuk terbentuknya akhlak mulia itu akan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.